Haji Muhammad Yunus Muhammad dari Kampung Tamban Sakit Perguruan Harga. Beliau ini adalah penerus Tarekat Rahmaniyah ayah beliau Haji Muhammad Yunus Muhammad. Itu marilah kita dengarkan pada saat dari bahasa waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yansahuhum min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم taraktu bikum amrayn lam tadillu tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasul. Kita bersyukur pada Allah di hari yang ke-23 Ramadan 1445 Hijriah masih diberikan umur, hidup dan dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan bahagia bersama keluarga, dalam keadaan negeri aman, tentram, oksigen bagus, awan asap tak ada, kemudian puasa tak terlalu panas, tak terlalu dingin, nyaman kita puasa tahun ini ya Pak ya. Tidak ada terasa haus, ada duit, nyaman belanja. Alhamdulillah. Kalaupun tak ada duit, nyaman juga, banyak dikasih saudara-saudara kita juga. Salawat dan salam pada junjungan kita dan Muhammad Rasulullah SAW juga untuk keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Yang kami hormati Bapak Syekh Usman, kemudian pengurus Masjid Muhajirin, Gang Jalan Purna Jaya 3, 1. Ini masjid sudah tak asing buat saya karena dulu saya pernah ikut taklim sini 1 tahun lebih. Kita hari sini, tapi waktu itu jalan masih macet, balik kantor itu saya siap ke sini itu jalannya sampai sini itu sampai 35 menit. Dari subuh jalan 60-70 itu cuma 15 menit ya sampai dari rumah. Tapi kalau dulu macet tuh susah benar sampai sini karena maghrib. Karena itulah kemarin kita baru terhenti belajar. Insyaallah mungkin ada jodoh lagi kita lanjutkan kajian Al-Qur'annya. Amin amin. Kami hormati bapak-bapak jemaah haji dan umrah, ibu-ibu, sa'imin sa'imat, jemaah salat subuh, muhajirin yang dirahmat Allah SWT. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan ini kan hadis populer ini sering kita dengar. Futihat abwabul jannah, ya, pintu surga itu dibuka. Apa maksud pintu surga dibuka? Kalau kita kolerasikan atau hubungkan dengan hadis-hadis lain seperti hadis Tirmidzi, ternyata pintu surga di dalam surga itu kalau diumpamakan semacam taman, semacam rumah istana, dia ada pintu. Kalau diumpamakan semacam istana negara, dia ada pintu. Tapi tidak hanya pintu dengan segala isinya makanan, minuman, segala macam buah-buahan, tumbuhan, dan juga ada pelayan-pelayan. Surga itu ada pelayan-pelayan. Rujukannya surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah itu sudah ada. Fajalna munna abkara. Kami jadikan dia sudah jadi orang muda-muda ya kata orang di sana. Nah, ketika penghuni surga saat ini yang sudah mengetahui
nama calon suami dia ini, penghuni surga yang ada di sana, bidadari cantik, yang matanya bulat, kata Allah dalam Al-Quran itu kan. Bihurin ain, yang matanya luar biasa, cantik dan indahnya digambarkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran surah Ar-Rahman itu. Fihinna khairatun hisan, hurun maqsuratun fil qiyam, wa bi ayyi ala li rabbikuma tukadziban. Cantik dilihat. Dia sudah berada di surga ini, bidadari ibu bapak. Lalu di nama jalan suami itu sudah tertulis di surga itu. Siapa jalan suami itu? Mudah-mudahan kita semua nih. Amin. Masing-masing kita punya surga ini ditulis nama. Dari Usman, Pak Romi, Pak Haji ini, Haji itu tulis itu. Siapa ya Allah yang namanya Usman ini, ya Allah, yang mana orangnya? Pak Romi ingin kami nak tengoknya, rindu kami nak tengoknya. Maka dibukakanlah di surga itu, ya, dibukakan di bulan Ramadan ini. Lebih khusus lagi dibukakan itu pada saat malam Lailatul Qadar. Bukan lagi dibukakan, orang dari malaikat dari langit nak turun ke bumi ini penuh sesak. Anak jalul malaikat warroh fiha bi'irabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bukan lagi dibukakan di situ tuh malaikat turun habis. Tinggal mungkin yang menjaga arsh, yang menjaga apa yang dikehendaki Allah itu dijaga, dia tetap bertahan. Tapi malaikat lainnya turun habis di muka bumi. Itu Al-Quran itu, tidak bisa dibantah. Nah itulah. Jadi dari di surga itu dan nunggu kami ini ibu tak usah diburu dengan bapak-bapak. Tapi insya Allah ibu pun kalau masuk surga nanti adalah wanita yang paling tercantik di surga itu adalah wanita istri yang dari dunia ini. Kenapa pula begitu? Karena ibu-ibu kaum wanita yang ada di dunia ini kalau ingin masuk surga itu berproses. Prosesnya harus jadi orang Islam dulu, harus beriman, rukun iman, harus rukun Islam dulu, harus salat dulu, harus zakat, harus infak, sedekah, harus puasa, harus haji, umrah, ya. Berproses. Kalau tak salat tak bisa masuk surga. Kenapa dia lebih cantik? Ya karena usaha dan menjadi seorang mukmin, taat pada orang tua. Kalau masih belum nikah, sudah nikah berarti taat pada suami, maka dia ngambil wudhu jadi cahaya menambah kecantikan. Dia sholat jadi cahaya menambah kecantikan. Dia berinfak dan sedekah jadi cahayanya. Kemudian dia ibadah puasa jadi cahaya. Dia ibadah haji umrah, haji umrah jadi cahaya. Dia taat pada suami, masya Allah, ini lebih luar biasa. Ya, perintah Allah tergantung dari suami. Berapapun derajat suami naik tinggi nanti istri ikut naik. Nah, itu. Dan yang paling cantik itu ya istri yang dari muka bumi. Nah, itulah beruntungnya ibu. Jadi di sana nanti tidak ada rasa cemburu lagi. Walaupun bapak-bapak ini punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4, ya banyak lah di tengah itu. Tidak ada cemburu. Seorang laki-laki memiliki kemampuan dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya satu hari bisa sampai melakukan hubungan seks itu melebihi dari kemampuan yang ada di dunia, karena badannya pun terusak-usahkan sampai 30 meter tinggi. Makanannya pun protein surga itu tinggi, gitu. Jadi tidak heran lah. Pokoknya hidup di surga itu senang-senang. Nah makanya kata Rasulullah, surga itu ada pintu. Sebuah dari Abi Hurairah kitab hadis Bukhari dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zawjayn fi sabilillah dunya bi abwabil jannah wa qala hadza khair. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah bahwasanya apabila ada seseorang di antara kita berinfak atau membelanjakan hartanya di jalan Allah, harta yang berpasangan, jadi 2 jenis harta yang berpasangan, ya, seperti misalnya
kuda perang dengan baju besi, baju perang dengan pedang, itu satu pasangan. Kalau imam masjid misalnya jendela dengan pintu, nah ini pasangan. Maka kata Rasulullah, dunia di abwabil jannah, maka dia akan dipanggil melalui pintu surga yang bernama semua pintu di abwabil jannah, semua pintu surga manggil dia. Nah ini mumpung di Palestina misalnya harta pasangan kita kirim di sana baju dengan celana, ya pakaian lengkap, ya kemudian makanan dengan minuman, kita bantu uang satu paket misalnya untuk dimakan minum, kirim ke lembaga-lembaga itu misalnya. Kemudian maka namin ahli sholat, dari siapa yang ahli sholat kata Rasulullah, doya ibadus sholat, yang rajin sholat 5 waktu, salat sunnah rawatib dikerjakan, salat duha, salat istikharah, salat tarawih dikerjakan, tak ketinggalan, salat tahajud, salat witir dikerjakan, nasib di salat duha itu ya dari pagi, apalagi yang udah tak kerja banyak-banyak dilakukan salat sampai waktu duha, sebelum meninggalkan masjid, habis salat subuh nunggu waktu syuruk, namanya salat sunnah al-isyraq, ya. Habis itu salat dua kali awal, habis itu jam 10 salat lagi duha. Nah itu jasanya. Kemudian salat apa lagi itu sudah mutlak, ya. Maka dia dipanggil doya biaqwa bis-shalah, dipanggil lebih besar. Maka nabi ahli jihad bisa bilang doya bibadu jihad. Dan siapa yang ahli jihad pergi perang, selamat pergi ke perang, selamat pergi ke perang berkali-kali, misalnya perang Uhud selamat, pergi lagi perang Khandaq selamat, pergi lagi perang Badar selamat, pergi lagi perjanjian Hudaybiyah selamat, maka berkali-kali perang Hunain dia selamat, berkali-kali dia ikut perang dan selamat, sampai nanti akhirnya meninggal juga dalam pertempuran itu, maka dia dipanggil kata Rasulullah doya bi abwabil jihad. Maka nabi alis qaum, maka ahli syah, maka barang siapa yang ahli beribadah puasa, doya babir rayyan, dia akan dipanggil melalui pintu surga bernama rayyan. Ya. Jadi kita puasa ini puasa Ramadan 29 atau 30 hari, puasa 6 hari Syawal, ya. Libur sehari, lanjut puasa 6 hari boleh, atau nunggu sampai berapa, pokoknya 6 hari Syawal. Habis itu lanjut lagi puasa Senin, puasa Ayyamul Bid, puasa Kamis, puasa Nabi Daud misalnya. Senang, maka dia dipanggil melalui pintu surga yang bernama Babur Rayyan. Maka min ahli sedekah, doya babis sedekah. Dan siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Maka yang belanjakan harta kita ini, kalau datang ke masjid ini latihan kita ini. Biasakan 5.000 ke 10.000 ke bawah, paksakan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 awal bulan. Ya, yang awal bulan 1.000 boleh, yang tengah bulan nanti turun 50.000, nanti bulan ketiga, minggu ketiga turun jadi 20.000, yang keempat 10.000, yang 50.000 turunnya tengah bulan 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, tidak apa makin turun. Tapi tiap hari, bisa tiap hari ada 5.000, 5.000. Di samping itu kas masjid pun penuh, hati kita pun siap bersih terima Al-Quran, dan kita pun meminta, memohon pada Allah ya agar dilepaskan dari bencana dunia, karena kita masuk orang yang sudah bersedekah, dan nanti di akhirat akan dipanggil melalui pintu surga yang bernama Babus Shadaqah. Nah ini Bapak Ibu sebagai pembukaan, sebagai mukadimah, ya. Insya Allah supaya kita terhubungkan bulan Ramadan ini, pintu surga dibuka. Kata Rasulullah, nah pintunya tadi itu aja pintu-pintunya. Mudah-mudahan itu dipanggil melalui semua pintu. Karena Abu Bakar pernah tanya pada Rasulullah, dari hadis ini Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya satu orang dipanggil melalui pintu surga atau satu pintu, itu sih pasti terjadi. Ada nggak kira-kira ya Rasulullah? Satu orang dipanggil oleh semua pintu itu manggil. Ada kata Rasulullah. Mudah-mudahan antum ya Abu Bakar salah satu di antaranya akan dipanggil oleh semua pintu itu. Nah, jadi kita ingin dipanggil oleh semua pintu surga itu, berarti macam-macam pintu itu banyak isinya lah. Satu pintu itu berarti satu istana, ya.
Istananya lengkap dengan bidadarinya. Jadi kalau semua pintu itu manggil kita, semua pintu ada pelayannya di istananya. Udah kata orang Pontianak nyaman lah. Pindah ke sana, pindah ke sini. Ini luar biasa hadis Rasulullah riwayat Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari. Para jemaah kalian, sekarang kita masuk ke tema Ramadan ini. Ramadan ini ya, pertanyaan yang bisa kita ajukan ya, tema kajian. Sekarang tema kajian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Udzalina surina tinna wal Qur'an. Kawan syahidani kumusya apa yasum. Kalau kita lihat urutan ayat ini, redaksi kata-kata ini, bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, ya kan, petunjuk bagi manusia, penjelasan atas semua petunjuk. Dan siapa yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Kalau kita lihat urutannya ini, mana lebih penting? Perintah puasa itu lebih penting atau turunnya Al-Quran? Berapa? Heboh turunnya Al-Quran kah atau heboh perintah puasa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini rahasia tersirat di dalam ayat ini. Ternyata yang menyebabkan kita berpuasa itu karena adanya Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ya. Jibril menjadi pemimpin para malaikat karena dia membawa wahyu itu pada Nabi Muhammad. Bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpin. Nabi Muhammad karena menerima Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi pemimpin para anbiya, para nabi dan rasul karena Al-Quran. Ya. Nah makanya kalau Al-Quran itu tertulis dalam sebuah kertas, dia cecer di jalan, Al-Quran kertasnya jadi mulia, diselamatkan orang. Tapi kalau kertas yang tidak ada tulisan Al-Quran, maka kertasnya diabaikan orang. Tapi kalau ada kertas yang ditulis di situ ada Al-Quran, maka dihormati orang. Kulit sapi yang tak ada tulisan Al-Qurannya dibiarkan orang lapar. Tapi kalau ada Al-Quran ditulis kulit sapi, tempelkan orang di situ. Ya. Sajadah yang tidak ada tulisan Al-Qurannya, kain, tidak dihormati orang. Tapi kalau ditulis Ayatul Kursi, orang hormat menjaga. Itu kemuliaan Al-Quran yang ada di dalam kain sejadah itu. Nah itulah makanya yang lebih heboh sebenarnya antara ibadah puasa dan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran itu turun. Maka untuk menyiapkan kita menerimanya itu, Allah perintahkan kepada kita puasa. Karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang paling siap menerima Al-Quran. Kemudian ada satu lagi, disunahkan pada kita untuk melakukan salat malam, yaitu salat tarawih. Sedangkan salat malam itu juga untuk menyiapkan seseorang untuk menerima Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Wahai orang muslimin, bangunlah salat sepanjang malam. Kalau bisa sepanjang malam itu salat. Jadi bukan hanya bulan Ramadan, bulan-bulan lain pun harusnya salat. Tapi karena kita nih jarang melakukan salat malam, maka bulan Ramadan ini dikasih bonus supaya terbiasa salat malam. Sebenarnya perintah salat malam itu sebelum bulan puasa udah ada. Sebelum salat 5 waktu itu diperintahkan kepada Nabi, salat malam itu sudah diperintahkan kepada Nabi. Dalilnya adalah ya ayyuhal muzammil, surah Muzammil, surah ayat surat 73. Wahai orang muslimin, bangunlah untuk salat sepanjang malam. Kalau tak mampu separuh malam, kalau tak mampu separuh malam, sepertiga malam. Kemudian Mujib alaihi wa rattil Qur'an tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil, tenang. Membaca salat malam itu jangan tergopoh-gopoh. Baca surah tarawih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu supaya dijawab mana juga. 10 menit, 5 menit selesai dengan tarawih yang mana? Alhamdulillah, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada salatnya. Kata Allah, warattil Qur'ana tartila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun cepat ada matinya, ada sukunnya.
Puasa pun boleh tapi nyaman dengannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu surah Al-Fatihah itu Allah menjawab kita. Wartilil Quran dan tartila. Baca dengan tertib. Setiap kata Allah jawab kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dalam puji bagi Allah Tuhan seluruh semesta alam. Hamadani abdi. Hambaku sedang memuji. Ar-Rahman Ar-Rahim Isna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjung. Malik Yawmiddin Majaddani abdi. Hambaku sedang menyanjung. Jadi jauh oleh Allah surah Fatihah. Makanya wartil Quran dan tartila. Kenapa suruh salat inna sanuqi alaika qaulan tsaqila? Karena kata Allah, kami akan berikan kepada kamu perkataan yang berat. Makanya orang yang rajin salat malam itu akan mudah menghafal Quran. Mudah menghafal Quran. Makanya salat tarawih itu rahasia tersiratnya adalah supaya hamba Allah yang diturunkan Al-Quran itu bisa menerima Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dalam surah Al-Waqi'ah Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu kata Allah tidak akan bisa menyentuh seseorang kecuali kalau orang itu disucikan. Kenapa kita susah membaca Quran? Kenapa kita susah menghafal Quran? Karena mungkin kita masih banyak dosanya, maka dibersihkan oleh Allah dengan cara salat 5 waktu. Dengan salat itu kita dibersihkan dosa kita. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta minal masjuril ma'rif. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqassul adatu minan nas. Ketika kita salat 5 waktu wajib, ketika kita salat sunnah, jiwa kita dibersihkan dari kekufuran, dari kemusyrikan. Karena orang yang salat itu pasti dia bersih dari kemunafikan, bersih dari kekufuran. Salat Isya paling berat bagi orang munafik salat Isya. Tapi kalau kita mampu mengerjakan salat Isya berjamaah, kita bebas dari kemunafikan. Maka ketika kita salat 5 waktu, salat Jumat kalau kita lakukan itu akan kena kefasikan. Kalau kita mampu salat Jumat berarti kita bebas dari kefasikan. Ketika salat itu semua kita lakukan, mudah menerima Al-Quran. Satu syarat tak lewat. Yang kedua, infak zakat sedekah. Sedekah itu juga khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat, ambil sedekah. Kata Allah untuk membersihkan hartanya dan membersihkan jiwanya. Dengan zakat, infak, sedekah tersebut, maka kita mudah menerima Al-Quran. Ya. Kemudian apa lagi? Haji umrah. Apa-apa yang sudah haji umrah, bagaikan kertas putih yang balik dari haji umrah, siap menerima Al-Quran. Kemudian ibadah puasa. Ibadah puasa ini menggugurkan dosa-dosa karena kita menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan pembicaraan, menahan nafsu dari biologisnya. Kemudian banyak istighfar. Diampun oleh Allah ketika kita sedang berpuasa. Kata Hasan Al-Banna, saat orang sedang berpuasa itu dalam hadis sulasanya, kita hadis sulasanya Hasan Al-Banna mengatakan orang yang sedang berpuasa itu dia menjauhi nilai-nilai material dan spiritualnya sangat tinggi dan dekat pada Allah. Ketika seorang sedang berpuasa itu jiwanya sangat dekat pada Allah. Ketika jiwa sangat dekat pada Allah, dia siap menerima Al-Quran. Nah itu. Makanya kalau orang sudah menerima Al-Quran dalam jiwanya, maka kata Allah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Manusia akan menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Maka yang akan terjadi adalah wal furqan. Terjadi perbedaan. Orang yang punya konsep Al-Quran dalam hidupnya, yang beriman pada Allah, Rasul dan Al-Quran, hidupnya jadi enak saja. Enak. Nah, berpuasa bagi orang yang tidak beriman itu sakit, lapar, tapi bagi kita yang berpuasa rasanya enak saja. Nah, ini berarti kita sudah berbeda karena kita sudah menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Kita jadi orang berbeda, bukan? Ya. Kita jadi orang yang berbeda dengan orang yang tidak beriman pada Al-Quran. Puasa, pergi ke pasar banyak peluang kesempatan untuk makan, dorong kopi, kita tidak mau. Ya.
Banyak tempat-tempat rahasia untuk menutupi kita agar bisa makan di pasar, kita tidak mau. Itulah namanya furqan. Bapak Ibu pergi haji, menghabiskan uang 30 juta, pergi umrah 30 juta, naik haji 40 juta, habis uangnya. Tapi yang murah Bapak rasakan bukan kerugian, tapi yang terasa nikmat. Itulah namanya. Walakin Allah ahabba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Itulah yang namanya keindahan dalam beriman. Karena Allah telah menusukkan iman dalam kita. Tidak apa-apa habis 40 juta naik haji lagi. Pulangnya pengen lagi kalau bisa. Bapak Ibu mungkin salat malamnya, salat tahajudnya kalau Rasulullah beda salat tahajud Rasulullah itu salat malamnya 1 rakaat 5 juz Pak. Jadi surah Al-Baqarah dibaca Rasulullah, surah Al-Imran, kemudian surah An-Nisa. Setelah saya hitung jumlah juz salat malam Rasulullah itu, salat tarawih Rasulullah itu, setelah saya hitung jumlahnya 5 juz lebih. 5 juz Pak. Jadi saya coba Pak, salah 1 juz 1 rakaat. Saya coba 1 juz. Allahu Akbar. Kebetulan juz yang saya hafal ini juznya juz 26. Amin. Tanzil kita juz belum hafal benar, kakak-kakak dibolak balik. Dari sampai 1 juz tuh Pak, kaki saya ini, tapak kaki ini semua Pak, semua. Ya Allah, bagaimana Rasulullah itu bisa sampai 5 juz ya? Berdiri belum lagi rakaat kedua. Nah itulah furqan. Jadi furqan, Bapak Ibu tahan ngaji ya kan sampai 3 kali hatam, ini namanya furqan. Bapak Ibu mau berinfak, berzakat, sedekah, ini diberikan oleh Allah furqan. Bapak Ibu misalnya rela berpanas-panas dengan pakai hijab, pakai kerudung, tapi nyaman saja kita ibu-ibu pergi ke pasar, bagaimana pakai kerudung musim panas, enak saja, tidak ada merasakan ampun panas pun, tapi ini udah melekat gitu. Itu namanya furqan. Ya. Huda minna wa inna huda wal furqan. Para jemaah sekalian, berbeda antara hak yang batil. Jika kita menjadi orang yang memiliki furqan, nah jelas perbedaan kita itu. Sampai wajah kita pun berbeda. Wajah kita yang ahli ibadah ini, Bapak Ibu, beda. Itu dia patrikan Allah dan Al-Quran, surahnya surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah, ayat terakhir. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kata Rasulullah Muhammad, kata Allah Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kuffar, orang bersama dengan Muhammad itu keras terhadap konsep ajaran kafir. Ruhama bainahum, mereka berkasih sayang sama mereka. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, pada wajah mereka tarawih ruk'an sujadan yang tahun fadlan Allah wa ridwan. Mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah. Makanya simahum fi wujuhihim min athari sujud, pada wajah umat Nabi Muhammad itu ada tanda bekas sujud. Nah inilah menjadi pembeda. Bedanya bukannya di dunia. Di akhirat nanti Nabi sudah kenal umatnya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umat kau yang tidak pernah ketemu sama ya Rasulullah? Kami ini ketemu nih 23 tahun bersama Rasulullah, tentulah engkau kenal kami. Ini macam kita nih, macam mana Rasulullah kenal? Aku kenal umat aku kata Rasulullah. Dari mana engkau menanya Rasulullah? Dari bekas duduk wajahnya, bekas duduk pada tangannya, bekas sujudnya, tarawih ruk'an sujadan yang tahu nafatan Allahi wa ridwana. Ada cahaya wudhu pada wajah, cahaya wudhu pada lengan kaki, cahaya wudhu bekas sujud ada. Nah ini Bapak menjadikan kita furqan. Makanya banyak-banyak salat. 5 waktu itu jangan ditinggalkan. Maksudnya untuk anak-anak saya lah. 5 waktu, bahkan bukannya di akhirat kita diberi cahaya, di dunia pun kita diberi cahaya.
Itu orang menang kita Pak. Bapak-bapak dipandang. Kalau saya mandang bapak-bapak ini, pandang satu-satu ini, tentu tenang. Nah, tidak ada yang nampak menakutkan. Kalau saya pergi ke pasar, ketemu dengan preman-preman, saya tengok takut ya Pak. Takut ya. Nah ini. Kenapa? Karena tidak ada tanda bekas sujud. Nah inilah Bapak Ibu. Bapak-bapak kalau ini kesepakatan berapa menit? Sampai jam 6 ya? Berapa menit lagi ini? Boleh jawab? Saya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya kita dah tahu tadi dampak hebatnya Al-Quran itu menjadikan kita berbeda. Bapak putih kita tuh. Bapak pemerintah yang dijalankan itu wajah kita sudah berbeda. Perintah salat, perintah zakat, perintah haji, perintah umrah. Sudah nampak perbedaan wajah kita. Nah sayangnya Nuzulul Quran diperingati setiap tahun, ya, namun belum maksimal turun di hati kaum muslimin muslimat. Kalau kita tengok kaum muslimin muslimat sering menghafalkan misalnya surah wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Tiap ngaji mengatakan kelakuan wal asri. Dari anak-anak hafal wal asri sekolah diterapkan, tapi sembahyangnya terlambat terus. Padahal di situ perintahnya demi waktu manusia dan keadaan rugi. Kita hafal surah itu. Masalah kampanye kemarin itu sering baca surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah 49. Ya. Kampanye kemarin ini banyak masuk dijelekkan cipulan, jatuhkan cipulan. Tim ses dijelekkan, saling menjelekkan. Saya ini penuh menyemangatkan, ya Allah benar nyekap persoalan ini. Walaupun saya sudah punya jagoan, tapi saya juga tidak mau menjelekkan misalnya Pak Mahfud sama Ganjar. Saya pun tidak mau menjelekkan misalnya Pak Anies atau tidak menjelekkan Pak Prabowo karena sama-sama orang beriman. Bingung saya, Allah, saya ini kan mengurus IKJ Kalimantan Barat harus bisa mencarikan solusi. Maka saya ditunjuk oleh Allah surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang pasti bawa berita tabayyun, periksa dulu. Jangan menjadikan periksa dulu. Jangan cepat meneruskan informasi itu. Karena mungkin dia musuh kita, teruskan. Karena dia musuh politik kita teruskan. Disinilah jaga yang kita dalam membaca surah Al-Hujurat. Kita baca surah Al-Hujurat tapi tidak laksanakan, teruskan, tak ada tabayun. Begitu. Sampai akhirnya saling bermusuhan. Padahal kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, damaikanlah. Kita mulai harus balaskan. Nah, ini kan masih anak-anak. Kemudian berikutnya surah Hujurat lagi sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika wahai orang beriman, janganlah kamu kelompok laki-laki, satu kelompok laki-laki mengolok kelompok laki-laki lain. Ini saya mengolok, yang satu dikata cebong, yang satu dikata kampret. Apa itu namanya? Sama-sama orang beriman. Perempuan kita juga, emak-emak ini ngolok emak-emak sana, kelompok-kelompok politik. Jangan kata Allah. Boleh jadi yang kena olok itu lebih bagus daripada yang kena yang suka ngolok. Ya. Akhirnya bukti ini, siapa yang ngolok-ngolok nomor 2, yang nomor 2 menang. Kan terjadi akhirnya.
Walaupun orang bilang banyak kekeliruan-kekeliruan, tapi kan jangan lupa bahwa ini yang nomor 2 ini pernah didoakan oleh para ulama. Di 2014, 2019, ulama-ulama besar mendoakan beliau. Dikabul oleh Allah di saat kita tak siap terima. Bukan kenapa jadi begini nih ya, saya bingung juga. Di saat kita pengen siapa menang, tapi diberi oleh Allah ini. Oh, kita lo pernah betul-betul. Rukun 2014, 2019, Pak. 2014, 2019 pernah betul. Buka surah Maryam. Saya temukan surah Maryam. Oh, surah Maryam ini ternyata Zakaria itu berdoa, Pak. Dari awal perkawinannya minta anak, tak diberi oleh Allah. Sampai Zakaria keturunan, sampai istrinya terus 90 tahun mandul, baru bisa hamil. Gimana ya Allah? Aku ini dapat anak dengan istri aku mandul, aku sudah tua. Inilah kalau aku punya mau, kata Allah. Bisa. Di saat Zakaria tak siap terima anak, ya. Di saat istrinya tidak siap hamil, bisa hamil. Saya cari. Demikianlah kalau Allah punya mau. Ya. Nah, di saat kita bisa menerima, Allah hadirkan Yahya. Bayangkan. Oh ini ya Pak. Jadi bahan saya nih Pak. Ini teman-teman pergerakan partai, saya ingatkan, kita mudah doa dan Anda belum pernah membatalkan doa itu. Jangan nak marah sama Tuhan. Siapa yang pernah membatalkan doa itu? Tidak ada. Pernah membatalkan. Ya, maka terimalah rela doa ini kabulkan sekarang. Allah kabulkan sekarang. Ini saya ingatkan saja Pak. Saya ketua KADI. Jadi tak usah memancing ayat terus. Saya pun bukan pendukung Prabowo sebenarnya, tapi mencari hikmah di balik ini. Saya jujurnya pendukung nomor 1. Karena ini adalah perintah ulama. Tapi apa? Oh ini loh banyak. Ulama belum pernah memerintahkan membatalkan doa itu 24 kali 19. Nanti ini jangan marah-marah kan Prabowo kan. Alhamdulillah saja. Walaupun ada kekurangan ini, itu diperjuangkan lewat apa namanya, lewat itu. Ini saya netral, saya bukan membela karena apa, saya kaji melihat Al-Quran, koreksi. Oh ini kepada saya. Dan terakhir, kita sering baca surah Al-Hujurat, tapi kita sering berburuk sangka. Ya alladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan wa karihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebab kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Nyambut si bulan begini, nyambut buruk si bulan begini, itu dosa. Ya. Sebenarnya dosa itu banyak prasangka dosa. Wala tajassasu, janganlah kamu juga cari salah orang lain. Wala yaghtab, jangan banyak menggunjing. Gara-gara dapat salah orang itu diceritakan pula. Ini kita sering baca surah Al-Hujurat, tapi juga nak buruk sangka. Sama kampanye yang juga nak mencari salah simpulan, juga nak menggunjingkannya, menceritakannya. Habis semua kita langgar perintah Allah dalam surah Al-Hujurat. Makanya saya astagfirullah. Jadi saya tidak mau terlibat dalam politik. Diajak turun ke politik, saya tidak mau. Cukuplah. Karena politiknya pasti ada sangkut pautnya dengan hal seperti itu. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian, mari kita terima Al-Quran ini. Jadi upayakan tadi sholat 5 waktu, sholat sunnah, kemudian untuk bisa menerima Al-Quran juga dengan infak zakat sedekah, masjid ini isi ya, insyaallah kita akan mudah menerima Al-Quran. Kemudian kalau ada uang naik haji atau umrah, mudah menerima Al-Quran, dan ibadah puasa lanjutkan. Kemudian banyak-banyak beristighfar, karena Al-Quran itu bisa masuk dalam kita. Kalau kita terima itu kalau jiwa kita sudah bersih. Kalaupun sudah siap bersih jiwa ini, kita pun harus berupaya menghafalnya. Kalau bacanya jangan hanya baca Al-Qurannya kata bahasa saja, baca juga terjemahannya. Kalau sudah kita tertarik dengan isi terjemahan itu, kita hafalkan. Per ayat itu diulang 40 kali. Kalau Bapak menghafal surah Yasin, ini saya sampaikan teknis sekali terakhir ini. Bapak baca Yasin itu satu halaman dari Yasin. Ini ada halaman Quran standar untuk menghafal. Per halaman itu jumlahnya 15 baris. Ini kalau Al-Quran standar, kalau Al-Quran untuk orang tua itu kan agak lebar panjang. Tapi urutnya tetap sama.
Satu baris, satu halaman itu isinya 15 baris. Satu baris itu isinya 30 huruf. 30 huruf dikali 15 sama dengan 450. Pahala membaca satu baris, pahala membaca satu halaman itu sama dengan 450 huruf kali 10 sama dengan 4.500. 4.500. Kalau kita baca satu juz berarti 4.500 kali 20 halaman. Waktu 4.500 kali 20. 5.000 sama dengan 90.000. Enak. 60.000. Kalau kita nyanyi satu juz di bulan Ramadan, kali lagi 60.000 itu kali 10. Ada kelipatan ibadah di bulan Ramadan itu. Jadi 900.000. Dapat kita pahala, tapi kita belum dapat isinya. Bagaimana cara mendapatkan isi surah Yasin itu? Satu halaman itu Bapak baca berulang, jangan pindah, diulang sampai 100 kali. Misalnya Yasin al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai kepada inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Berarti sampai itu ulang lagi Yasin. Bapak ulang sampai 100 kali. Bapak Ibu bisa hafal satu halaman. Kalau sudah hafal, jangan dibiarkan bawa sembahyang sunnah, bawa sembahyang berjamaah. Satu halaman masih standar Pak. Kalau di Harmonia itu dari subuh kami tahajud 1 juz. Jadi 4 lembar, 4 halaman, 2 halaman 1 kali, rukuk 1 kali. Ya. Kalau surahnya 1 juz berarti 4 halaman kami baru rukuk. 1 rakaat 4 halaman. Kalau Yasin 1 halaman masih nyaman Pak, masih standar. Nah kalau sudah kita hafal surah Yasin itu 1 halaman, bawa semuanya. Kalau hafal semuanya berarti sekitar 3,5 halaman atau 4 halaman. Bawa semuanya tahajud. Malam-malam tahajud bawa terus, jangan sampai tinggalkan dia. Kalau dia sudah melekat, dibawa naik motor bisa dibaca, dibawa mobil bisa dibaca, baru nambah surah lain. Gitu teknik Pak. Maka Al-Quran akan turun ke dalam hati kita. Nuzul Al-Quran itu yang paling penting, nuzul fi qalbi. Lewat aini, lewat buah mata kita, lewat pendengaran kita, lewat hati kita. Maksimalkan turunnya Al-Quran itu dengan sering memandangnya, maksimalkan turun Al-Quran kita dengan sering mendengarnya dan dihafal dalam hati. Dan insya Allah, dengan demikian Bapak pun nanti begitu banyak hafalan Qurannya, surganya suruh milih. Begitu sampai ketemu Allah, wahai penghafal Quran, Iqra wartaqi. Iqra wartaqi. Baca dan naik. Penghafal Quran naik 1 juz, naik. Baca lagi 1 juz, naik. 1 juz naik sampai 30 juz. Surganya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Salam Muhammad. Bisa kita namanya Pak. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah puasa terima oleh Allah dan menerima Al-Quran kami dan minta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Budi Wangsa telah menyampaikan materi yang punya semua parasi yang bahagia. Ini tentunya kita mengambil hikmah daripada yang telah disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi ataupun mau bertanya. Sudah Pak Ustaz dalam waktu tidak ketemu nih, sudah pensiun. Alhamdulillah Pak Ustaz kebetulan terus sehat walafiat. Baru saya bertanya kepada Ustaz mengenai masalah doa tadi.